Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Puji Astuti dari SMA Muhammadiyah 1 Jakarta, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pemanfaatan aset untuk kader sekolah. Saya mengabdi di SMA Muhammadiyah 1 Jakarta sejak tahun 2010 dan saya diangkat menjadi guru tetap yayasan di tahun 2018. Hingga saat ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi wali kelas khususnya di kelas 12. Sejak tahun 1998 saya sudah aktif di Muhammadiyah khususnya di Ortom Nasihatul Aisyah. Pada tahun 2000 hingga 2010 saya aktif di pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Ummul Harjo. Kemudian di tahun 2010 hingga 2012 saya aktif di pimpinan daerah Nasihatul Aisyah Kota Jakarta. Tahun 2005 hingga 2022 saya sudah aktif di pimpinan cabang Aisyah Ummul Harjo. Pada tahun 2022 ini, saya bergabung di Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Cabang Aisyah Ummul Harjo serta Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jakarta dan Lembaga Penelitian Pengembangan Aisyah Pimpinan Daerah Aisyah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016, saya diberi kesempatan oleh pemerintah untuk bergabung menjadi Instruktur Nasional Bahasa Indonesia. Tahun 2019, saya menjadi guru inti mata pelajaran Bahasa Indonesia Kota Jakarta. Dan di tahun 2022, saya diberi kesempatan untuk menjadi guru penggerak Angkatan 5 Kota Jakarta. Tahun 2024 ini, saya berkesempatan menjadi pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kota Jakarta. Pada pendidikan guru penggerak ini, saya mendapat ilmu yang luar biasa. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pemanfaatan aset untuk pendidikan. Menjadi guru penggerak membuat saya memiliki tantangan dan mengembangkan berbagai metode pembelajaran maupun strategi pembelajaran yang harus saya terapkan. Salah satu yang sudah saya lakukan adalah pembelajaran menulis teks surat lamaran pekerjaan. Saya mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran menulis surat teks lamaran pekerjaan dimulai dengan saya menampilkan arti surat Ar-Ra'd ayat 11. Saya mengajak siswa untuk merefleksi secara lisan makna surat tersebut. Siswa mampu memahami bahwa untuk mengubah nasib seseorang, maka orang tersebutlah yang menjadi penentu perubahan nasib tersebut. Sehingga pola pikir siswa menjadi terbuka bahwa setiap manusia harus berusaha untuk menjadi umat yang lebih bagus daripada hari-hari sebelumnya. Surat tersebut saya pilih menjadi memotivasi siswa agar terus berusaha menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Dari sini ternyata siswa mulai terbuka bahwa salah satu usaha untuk mengubah nasib adalah melalui melamar pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian saya membagikan PPT ataupun link video untuk belajar siswa. Secara mandiri, siswa membaca PPT tersebut maupun melihat video tersebut. Video ataupun PPT tersebut berisi tentang materi menulis surat lamaran pekerjaan. Pemberian tautan atau link video pembelajaran ataupun PPT ini merupakan salah satu bentuk dari pembelajaran berdiferensiasi konten. Selanjutnya, saya membentuk siswa dalam kelompok-kelompok. Kemudian saya mengajak siswa untuk mengidentifikasi pekerjaan yang ada di lingkungan SMA Muhammadiyah 1 Jakarta. Hasil analisis pekerjaan yang ada di SMA Muhammadiyah tersebut kemudian menjadi dasar kami untuk menentukan tugas berikutnya, yaitu mewawancarai guru, karyawan, cleaning service atau satpam yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Jakarta untuk mengetahui pengalaman masing-masing dalam mendapat pekerjaan di SMA Muhammadiyah 1 Jakarta. Siswa bertanya berapa lama beliau mengabdi, kemudian tentang syarat-syarat untuk bergabung di SMA Muhammadiyah 1 Jakarta, kemudian tes-tes yang harus ditempuh, serta mendokumentasikan kegiatan wawancara. Pertanyaan wawancara kami bebaskan untuk dikembangkan, dan di sini saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara tersebut, secara berkelompok, siswa membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan hasil belajar yang sudah didapat setelah membaca tautan PPT maupun video YouTube yang sudah diberikan tadi. Hasilnya, siswa menuliskan surat lamaran pekerjaan tersebut pada Microsoft Word ataupun tulisan tangan dan dikumpulkan pada Google Drive yang sudah disediakan. Hasil tulisan surat lamaran pekerjaan yang diketik pada Microsoft Word atau ditulis tangan itu merupakan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi produk. Setelah itu, secara berkelompok pula, siswa saling mengoreksi hasil pekerjaan. Guru memandu siswa untuk mengoreksi dari struktur surat lamaran pekerjaan, kemudian kaidah kebahasaan agar hasilnya lebih maksimal. Hasil dari koreksi ini ternyata masih ada kelompok yang menulis tidak sesuai dengan struktur maupun EYD yang telah dipelajari. Sehingga antar kelompok memberi masukan secara tertulis untuk perbaikan menulis surat lamaran pekerjaan. Setelah mengetahui perbaikan hasil kerja kelompok, maka disepakati untuk
pengambilan nilai menulis surat lamaran pekerjaan secara individu. Masih dengan sumber data yang sama, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, maupun struktur yang lebih lengkap dengan bimbingan guru. Hasil pekerjaan individu ini pun dikoreksi oleh siswa sendiri. Guru menyampaikan cara penilaian dan siswa mengikuti sesuai instruksi guru. Hasil penilaian dicatat dalam daftar nilai. Kemudian, guru mengajak siswa untuk merefleksi pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan. Hasil refleksi siswa adalah ternyata menulis surat lamaran pekerjaan membutuhkan proses karena harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Selain itu, beberapa siswa menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tidaklah mudah. Mereka harus mengikuti berbagai proses untuk diterima di salah satu lembaga ataupun di sekolah. Hasil refleksi tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui Padlet. Kemudian saya pun menerapkan hasil belajar di guru penggerak untuk memanfaatkan 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Dalam pemanfaatan aset manusia, sebagai guru saya sudah melakukan analisis kebutuhan siswa, yaitu siswa saya sudah dianggap memiliki kemampuan dalam memahami materi menulis surat lamaran pekerjaan melalui belajar secara mandiri pada tautan, video, ataupun PPT yang sudah diberikan. Selain itu, saya juga memetakan guru ataupun karyawan di sekolah sebagai sumber belajar. Aset sosial yang saya gunakan adalah membangun kepercayaan antara warga sekolah dalam pembelajaran siswa. Guru, karyawan, dan siswa saling terbuka dalam wawancara sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Bahkan mereka berbagi pengalaman ketika melamar pekerjaan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Aset selanjutnya yang saya gunakan adalah aset fisik. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai sekolah favorit memiliki aset fisik yang sangat memadai untuk pembelajaran. Siswa dibebaskan menggunakan jaringan WiFi untuk mencari sumber belajar, kemudian siswa diberi kebebasan mengerjakan menulis surat lamaran pekerjaan di kelas, di gazebo, ataupun di perpustakaan. Tentunya dalam menggunakan aset tersebut masih dalam pantauan guru. Aset selanjutnya yang saya gunakan adalah aset lingkungan. Saya mengajak siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Dari membuat kelompok, kemudian siswa berbagi tugas dalam kelompok tersebut, dan mencari narasumber untuk belajar menulis surat lamaran pekerjaan. Aset berikutnya yang saya gunakan adalah aset finansial. Aset keuangan yang digunakan untuk mendukung inovasi pembelajaran. Tapi dalam pembelajaran ini, saya tidak mengganggu keuangan sekolah. Saya mengajak siswa untuk berefleksi bahwa setiap kehidupan pasti membutuhkan uang, sehingga untuk mendapatkan uang tersebut, siswa perlu mencari pekerjaan ataupun membuka lowongan pekerjaan agar melakukan perubahan. Selanjutnya adalah aset politik. Saya menggunakan aset politik ini untuk membangun kerjasama antar guru maupun siswa. Mereka saling bekerja sama untuk melaksanakan tugas masing-masing. Selain itu, aset politik yang saya gunakan adalah membuat kesepakatan dalam pembelajaran. Aset yang terakhir adalah aset agama dan budaya. Pemilihan surat Ar-Ra'd ayat 11 merupakan bentuk implementasi aset agama yang menjadi motivasi siswa untuk melakukan perubahan agar menunjukkan sebagai manusia yang beriman dan bertakwa. Aset budaya yang saya gunakan adalah berbagai pekerjaan yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai sumber belajar. Siswa memiliki pandangan bahwa dalam bekerja itu pasti memiliki banyak tantangan dan juga banyak pekerjaan yang bisa mereka lakukan agar menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat maupun negara. Sebagai guru, saya menyampaikan bahwa pekerjaan apapun selama itu halal maka menjadi kebanggaan pada diri sendiri maupun orang lain untuk menunjukkan bertanggung jawab pada diri sendiri. Dan dalam agama bahwa pekerjaan apapun sama derajatnya, yang membedakan hanyalah tingkat keimanan. Dari pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan tersebut, sebagai guru saya puas dengan hasil pembelajaran. Guru dan siswa aktif selama pembelajaran dan mampu berkolaborasi dengan warga sekolah serta memanfaatkan aset. Guru juga menjadi lebih terbuka. Sebagai guru yang juga aktif di dalam organisasi, saya mampu mengaitkan materi dengan nilai-nilai agama sehingga saya membantu persyarikatan dalam membentuk kader. Pengalaman belajar ini saya teruskan di MGMP Kota Yogyakarta maupun di MGMP Sekolah. Dan saya pun diberi kesempatan untuk berbagi praktik baik pemanfaatan aset di komunitas belajar Gumregah sebagai narasumber. Itulah berbagi praktik baik saya dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pemanfaatan aset untuk kader sekolah. Saya Ratna Puji Astuti dari SMA Muhammadiyah 1 Jakarta. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, kader and leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abi Praya Omar Rajwa, kelas 12 IPS 1 dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Manfaat surat lamaran pekerjaan bagi saya adalah menambah wawasan dan pengetahuan, serta penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Selain itu, surat lamaran pekerjaan juga berguna untuk menyeleksi calon pegawai yang nantinya akan masuk ke perusahaan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.